Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi presentasi tentang peran pemimpin dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Devri Aprilia Lubis, yang kedua ada Natasha Unelvita, yang ketiga ada Rika Mandasari Boruginting, dan yang keempat ada saya sendiri, Romulus Situmoha. Hakikat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsi manajemen. Ahli teori klasik tidak menjelaskan pengambilan keputusan tersebut secara umum. Pelopor teori manajemen seperti Havel dan Arwix membahas pengambilan keputusan mengenai pengaruhnya pada delegasi dan otoritas. Sementara Bapak Manajemen Frederick Weishauser hanya menyinggung metode ilmiah sebagai pendekatan untuk mengambil keputusan. Langkah pengambilan keputusan menurut Mick Birch and koleganya, yang pertama itu tahap identifikasi, di mana pengenalan masalah atau kesempatan muncul, diagnosis dibuat. Kedua, tahapan pengembangan, di mana terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang ada untuk mendesain solusi yang baru. 3. Tahap seleksi, di mana pilihan solusi tersebut dibuat. Ada 3 cara pembentukan seleksi. Yang pertama itu dengan penilaian pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi. 3. Bukan analisis logis, dengan analisis alternatif yang logis dan sistematis, dan dengan tawar-menawar saat seleksi melibatkan kelompok pembuat keputusan dan semua manuver politik yang ada. Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Untuk mengetahui baik tidaknya keputusan yang diambil bukan hanya dinilai dari konsekuensinya yang ditimbulkan, melainkan melalui beberapa pertimbangan dalam prosesnya. Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu proses dan gaya pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan, prosesnya dilakukan melalui beberapa tahapan seperti A. Identifikasi masalah, B. Mendefinisikan masalah, C. Memformulasikan dan mengembangkan alternatif, D. Implementasi keputusan, E. Evaluasi keputusan. Model pengambilan keputusan. 1. Model klasik. Model klasik dalam pengambilan keputusan didasarkan pada asumsi ekonomis. Asumsi yang mendasari model ini adalah A. Pengambilan keputusan beroperasi untuk mencapai sasaran yang telah diketahui dan disetujui sebelumnya. B. Pengambilan keputusan berjuang keras menciptakan kepastian, mengumpulkan informasi secara lengkap. C. Mengetahui kriteria untuk mengevaluasi alternatif. D. Pengambilan keputusan adalah orang yang rasional dan menggunakan logika untuk menentukan nilai, menyusun preferensi, mengevaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang dapat memaksimalkan pencapaian sasaran organisasional. 2. Model administratif. Pengambilan keputusan mendeskripsikan tentang bagaimana para manajer membuat keputusan secara aktual pada situasi yang kompleks daripada sekedar memberikan perintah bagaimana seharusnya membuat keputusan menurut teori yang ideal. 3. Model politis. Model ini sangat bermanfaat ketika kondisi berada dalam ketidakpastian, informasi terbatas, dan sedikit persetujuan antara manajer mengenai sasaran apa yang harus diikuti atau tindakan apa yang harus diambil. Adapun tahapan untuk proses pengambilan dilakukan melalui A. Identifikasi masalah atau menetapkan masalah, B. Mendefinisikan masalah, C. Memformulasikan atau merumuskan atau menyusun dan mengembangkan alternatif atau pilihan dari sekian banyak pilihan yang telah dirumuskan. Implementasi keputusan atau pelaksanaan evaluasi keputusan. Selanjutnya ada gaya-gaya dalam pengambilan keputusan. Peran pemimpin adalah mengambil inisiatif dalam hubungannya dengan tujuan dan arah daripada metode dan cara. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan, ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin dapat menggunakan metode-metode yaitu keputusan yang bersifat sederhana, individual artinya secara sendirian.
Yang kedua, keputusan-keputusan yang sifatnya seragam dan diberikan secara terus-menerus dapat diserahkan kepada orang-orang yang terlatih khususnya untuk itu ada dilakukan dengan menggunakan komputer. Yang ketiga, keputusan-keputusan yang bersifat rumit dan kompleks dalam arti menjadi tanggung jawab masyarakat lebih baik diambil secara kelompok atau majelis. Yang keempat, keputusan-keputusan yang bersifat rumit dan kompleks sebab masalahnya menyangkut perhitungan-perhitungan secara teknis agar diambil dengan bantuan seorang ahli dalam bidang yang akan diambil keputusannya. Gaya dasar kepemimpinan dalam proses pembuatan keputusan yaitu yang pertama, instruksi. Gaya ini dicirikan dengan komunikasi satu arah. Yang kedua, konsultasi. Pemimpin banyak memberikan pengarahan dan masih membuat hampir sama dengan keputusan, tetapi hal ini diikuti dengan meningkatkan komunitas dua arah dan perilaku mendukung. Yang ketiga, partisipasi, yaitu posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Yang keempat, delegasi. Pemimpin mendistribusikan masalah bersama-sama dengan bawahan sehingga tercapai kesepakatan mengenai definisi masalah yang kemudian proses pembuatan keputusan didelegasikan atau diwewenangkan secara keseluruhan kepada bawahan. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu peran kepemimpinan dalam krisis perusahaan Nissan. Persaingan selalu menghasilkan pihak yang menang dengan pihak yang kalah. Perusahaan yang mampu meraih keunggulan kompetitif, maka perusahaan itulah yang keluar sebagai pemenang. Bagaimana dengan perusahaan yang kalah bersaing? Hanya ada dua pilihan, yaitu gugur dalam persaingan bisnis atau berubah. Seperti ungkapan yang terkenal death or change, yaitu disinilah letak peran penting seorang pemimpin. Mau dibawa berlabuh kemanakah perusahaan itu? Arah tujuan kapal tergantung oleh kapten kapal. Begitu pula arah dan strategi perusahaan yang sangat tergantung peran kepemimpinan untuk mencapai tujuannya. Peran kepemimpinan dalam kondisi krisis perusahaan dapat dilihat dari kegigihan Nissan keluar dari jurang kegagalan. Pada tahun 1998, tanda-tanda jatuhnya perusahaan otomotif raksasa Jepang itu semakin nampak jelas. Para petinggi Nissan sudah tidak berdaya menghadapi persaingan bisnis saat itu. Ditambah adanya timbunan hutang yang mengandung sekitar puluhan miliar US dollar. Ketika kondisi darurat seperti ini, Dewi Fortuna masih berpihak pada Nissan. Perusahaan otomotif dari Prancis, Renault, sepakat membeli 37% saham Nissan dengan satu syarat, yaitu menempatkan salah satu utusannya sebagai CEO di Nissan. Dialah Carlos Ghosn. Toko di balik revolusi Nissan menggebrak kembali pasar global. Setibanya di Jepang, Ghosn segera menentukan langkah kunci yang terdiri dari 3 langkah. Langkah awal, Ghosn ialah membangun kepercayaan bangkit untuk berubah pada setiap pekerja di saat darurat. Itu, laporan-laporan menunjukkan fakta bahwa Nissan telah benar-benar berada di puncak kegagalan. Tidak ada jalan lain lagi bagi Nissan selain bangkit untuk berubah. Perubahan yang dilakukan harus berdasarkan visi ke depan untuk menebus pasar global masa depan, serta penerapan yang tegas atas strategi-strategi perusahaan yang telah disusun. Langkah kedua, Ghosn menyusun 2 strategi dalam suatu rencana. Dia disebut Nissan Recovery Plan. Strategi pertama yaitu segera melakukan revitalisasi produk-produk baru Nissan. Proses pengembangan produk-produk baru harus dipercepat. Untuk menjalankan strategi itu, Nissan merenggut Shiro Nakamura, desainer mobil ternama di Jepang. Di sisi lain, strategi kedua yaitu melakukan efisien biaya sebesar-besarnya, menutup pabrik-pabrik operasional yang dianggap kurang begitu mendesak dan pengalihan operasional yang untuk lebih terfokus pada operasional sentral. Langkah ketiga, Ghosn untuk menyempurnakan tahap strateginya ialah membentuk tim inti yang langsung dipimpin olehnya. Tugas tim inti sangat jelas dan tegas, yaitu memastikan bahwa recovery plan dapat diimplementasikan secara optimal. Bagaimanapun sempurnanya rencana yang disusun harus disertai implementasi yang tegas. Di sini letak vital peran Ghosn untuk kembali mengangkat kebesaran Nissan di pabrik otomotif global.
Kerja keras dalam misi yang hampir mustahil itu berubah manis pada tahun 2001 dan tahun-tahun berikutnya. Sang raksasa telah bangkit dengan menunjukkan prestasi demi prestasi. Tahun 2005, produk andalannya Nissan X-Trail melenggang menjadi primadona di pasaran otomotif global, diikuti Nissan Grand Livina yang juga mobbing pada tahun 2007. Di balik kesuksesan demi kesuksesan Nissan, ialah berperan Charles Ghost yang membawa Nissan keluar dari jurang kebangkrutan. Kepemimpinan yang dimiliki dengan keyakinan penuh menghadapi situasi krisis maupun mendorong kinerja optimal setiap pekerjanya untuk mencapai visi Nissan yang besar dengan implementasi yang tegas. Itulah peran kepemimpinan Charles Ghost dalam drama heroik untuk kembali mengibarkan kejayaan Nissan di pentas global. Jadi, peran kepemimpinan sangat vital dalam strategi perusahaan menghadapi masa krisis, dengan visi ke depan sebagai arah perusahaan disertai penerapan yang tegas untuk kembali meraih keunggulan bisnis. Kesimpulan, pengambilan keputusan adalah tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsi manajemen. Menurut Herbert A. Simon, ahli teori keputusan dan organisasi, mengkonseptualisasikan 3 tahap utama dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, aktivitas intelligence, 2. aktivitas desain, 3. aktivitas memilih. Kepemimpinan adalah seseorang yang melakukan beberapa hal yang benar atau sering disebut people who do the right thing. Sementara manajer adalah seseorang yang harus melaksanakan sesuatu secara benar atau disebut dengan people who do things right. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Salah satu peran kepemimpinan yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin adalah peran membangkitkan semangat kerja. Peran ini dapat dijalankan dengan cara memberi pujian dan dukungan. Pujian dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dan insentif. Sebagai sumber inspirasi, seorang pemimpin tidak hanya menunjukkan dalam kata dan ucapan saja, melainkan juga tindakan dan perilaku sehari-hari. Orang berharap seorang pemimpin yang menunjukkan optimis, segar, antusias, energi, dan berpikir positif pada masa depan. Kepemimpinan dan inspiratif memberi banyak kemampuan untuk menggali makna dan menemukan tujuan. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Jika kurangnya saya minta maaf. Akhir kata, saya mewakili teman-teman kelompok 4 mengucapkan sekian dan terima kasih.